Jadi karena sebelumnya kita sudah belajar bersama Pak Pri mengenai proses manufaktur dengan spray dryer salah satunya atau juga freeze dryer. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai biotechnological processes. Ya, jadi main topik di sini adalah bioteknologi ya. Kita banyak ngomongin mengenai kultur sel, lalu fermentasi, lalu mikrobia dan juga enzim. Itu yang bisa berperan untuk membuat flavor gitu ya. Nah, jadi secara mayoritas eh, flavor-flavor yang secara komersial ini lebih banyak dilakukan dengan natural processes dan ada 3 jenis processes diantaranya adalah benar. Ya. Di antaranya adalah physical processes atau yang termasuk di dalamnya adalah isolasi dan juga purifikasi. Lalu yang kedua adalah chemical processes atau modifikasi dan biochemical processes atau biosintesis. Nah, contoh dari physical processes yaitu ekstraksi, lalu distilasi, lalu juga kromatografi ya untuk pemisahan. Lalu untuk chemical processes, salah duanya ada hydrolysis NVP atau non-volatile products dan juga thermochemistry. Thermo adalah apa? Suhu, ya. Chemistry adalah kimia, ya. Nah, salah satu contoh dari thermochemistry adalah coffee roasting. Ya, kalau kita membuat kopi, menyangrai kopi akan membentuk flavor-flavor baru ya yang tadinya dari green bean yang tidak ada senyawa flavornya tapi banyak prekursornya. Lalu kita lakukan thermochemistry, dalam hal ini adalah roasting, maka akan terbentuk flavor-flavor compounds akibat pemanasan. Ya, diantaranya banyak produk turunannya dari Maillard reaction seperti itu. Dan yang belum kita sentuh, yang akan kita pelajari adalah di sini mengenai biochemical processes atau biosynthesis. Secara garis besar, ya, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah in situ fermentation, ya, atau in situ artinya di tempat, ya. Kalau di tempat berarti artinya kultur selnya atau enzimnya langsung ke dalam food matrix. Ya, dia in situ ke food matrix. Sedangkan kalau technical bioreactor ini pembentukan dengan tempat yang sudah di set ya, tempat yang close environment ya, close environment. Artinya kalau close environment pH-nya, lalu suhunya, lalu mungkin tekanannya, lalu jumlah oksigennya itu dikendalikan sehingga menghasilkan yield yang paling tinggi atau laju pembentukan suatu produk yang paling tinggi gitu. Dan reaksi yang menggunakan enzim harus biasanya paling sering menggunakan ideal bioreactor gitu. Kalau in situ fermentation prosesnya ini adalah biasanya adalah open environment. Artinya kalau open environment, food matrix-nya itu tidak selalu perlu steril, ya, tidak selalu perlu steril. Maka dari itu kita perlu penambahan mikrobia dari luar dengan jumlah yang tinggi, ya, dengan jumlah yang konsentrasinya tinggi, sehingga eh, apa namanya, tujuannya adalah untuk mikrobia yang kita masukkan di sana akan bisa mengsupresi ya atau menekan ya dia akan mensupresi si mikrobia-mikrobia yang tidak menguntungkan gitu. Nah, makanya itu perbedaan garis besarnya. Nah, kita ngomongin ini volatile metabolites ya. Jadi dalam pembentukan flavor gitu, flavor compounds, ada yang volatile dan juga non-volatile. Nah, untuk yang volatile ini, eh, tipenya terbagi menjadi banyak jenisnya. Salah satunya adalah terpenoids, yang paling banyak ditemukan pada essential oil. Ya, essential oil.
Turunan dari terpenoid itu ada banyak. Ada yang disebut dengan monoterpenoid atau dia memiliki karena dia memiliki 10 karbon terpen. Ya. Kalau ini ada kurang S-nya, maaf. Sesquiterpenoid artinya adalah dia memiliki 15 rantai karbon. Gitu. Dan ada juga phenylproponoid, ada gugus fenolnya, lalu ada benzenoid. Gitu. Lalu di sisi lain, selain terpen, ada juga gugus senyawa yang termasuk dalam grup aldehydes, alkohol, acids, dan juga keton. Dan biasanya keempat ini jarang ditemukan di essential oil, ya, dan hanya ditemukan di bagian spesifik dari plant cells, ya, gitu. Nah, keempat-empatnya ini, kelima-limanya, 5 jenis ini, dia sama-sama memiliki, sama-sama volatile, makanya sama-sama memiliki fragrance, lalu juga ada yang punya medicinal qualities. Artinya dia memiliki apa namanya senyawa untuk antimikrobia misalnya atau anti neoplastik, lalu juga bisa menjadi messengers di communication antar plant cells, ya, gitu. Terus, oh iya, saya mau balik lagi ke sini. Menurut kalian apa sih kerugiannya dari chemical processes? Kenapa tidak hanya physical dan chemical, kenapa harus ada metode baru, bukan metode baru ya, metode lainnya, yaitu biochemical processes. Kenapa sih? Tahu nggak kerugiannya dari chemical processes itu apa aja? Yang tahu nggak? Mungkin cost yang tinggi, Pak. Cost-nya yang tinggi. Lalu apa lagi? Cost. Ada aspek apa lagi yang memungkinkan kalau chemical? Kalau misalnya terbentuk flavor yang malah tidak diinginkan gitu bisa nggak, Pak? Nah, itu betul. Itu bisa sekali. Ya. Atau non-specific. Ya. Non-specific volatile compounds. Dan yang salah satunya lagi adalah environmental, ya. Environmental aspek. Dan biasanya memang karena ini adalah 3 faktor paling penting kenapa chemical processes itu tidak menjadi alternatif gitu. Yang paling penting adalah ini, dia tidak spesifik hasilnya. Atau yang biasa disebut dengan race mix. Race mix pakai C. Cara hapusnya gimana ya? Race mixture. Artinya apa race mixture? Artinya adalah komposisi dari volatile compounds, misalnya antara yang D dan L itu hasilnya bisa jadi 50%, 50%. Padahal yang punya flavor compounds yang tinggi kualitasnya itu yang di D. Ya, D itu adalah dextrorotary, sedangkan yang L adalah levorotary. Ya, ingat ya kimia organiknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini secara garis besar untuk membentuk monoterpen, prekursornya adalah metil erythriol fosfat atau MEP dengan bantuan enzim yaitu 1-deoksi D-selulose 5-fosfate sintase atau DFS. Dan ini adalah perlu adanya bantuan ya. Biasanya suatu senyawa perlu ada bantuan energi atau transport elektron itu dalam bentuk NADPH, ATP, dan juga CTP. CTP adalah cysteine trifosfat. Ya, itu kalau membentuk monoterpenoids. Sedangkan kalau kita mau membentuk
Sesquiterpenoid secara general dia dihasilkan dari sitosol, dari farnesyl difosfat atau FDP dengan bantuan enzim yang disebut dengan 3-hidroksimetilglutaryl koenzim A reduktase atau HMGR dengan bantuan 2 NADPH sebagai elektron transportnya dan juga 3 ATP untuk energi untuk generate energy. Itu hasilnya adalah sesquiterpene. Lalu kalau misalnya yang lainnya gimana? Non-branch. Contohnya adalah non-branch volatile aldehydes ya. Contohnya ini kita ambil adalah non-branch volatile aldehyde. Ini biasanya didapatkan dari unsaturated fatty acid ya, unsaturated fatty acid dengan bantuan enzim lipoksigenase atau hydroxyperoxide liase ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini adalah two different technical approaches of flavor production. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya bahwa terdapat dua jenis teknik metode. Yang pertama adalah in situ fermentation with intact microorganism. Intact itu artinya utuh ya. Utuh. Nah, di mana proses ini bisa dilakukan di open system atau closed system, tapi mostly bisa ya karena bisa dua-duanya ya, dua-duanya. Mostly ada juga yang open system ya. Lalu kalau technical bioreactor itu step-stepnya terdiri dari propagasi dari mikroorganisme. Ya, jadi step pertama adalah mikroorganismenya dibuat konsentrasinya tinggi. Gitu. Jadi dia sudah siap dulu dari segi kuantitas dan juga kualitasnya, makanya dipropagasi mikroorganisme yang bisa memproduce flavor. Oke. Lalu selanjutnya adalah chemical transformation of precursor. Ya. Atau yang disebut dengan biotransformation. Jadi kan udah ada mikroorganisme nih. Nah, kalau mikroorganisme mau mengubah suatu senyawa atau disebut dengan prekursor, dia untuk membuat produknya, maka proses kedua ini yang perlu dilakukan adalah biotransformasi. Lalu proses selanjutnya setelah dia terjadi transformasi, lalu proses selanjutnya adalah produksi. Ya, dia produksi dan juga modifikasi dari flavor chemicals oleh enzim. Nah, kalau yang keempat ini adalah generasi dari flavor materials oleh plant cell culture. Nanti kita belajar lagi mengenai culture cell. Nah, apa sih kok culture cell juga bisa memproduksi volatile compounds? Gimana caranya? Nah, itu. Nah, kemudian proses-proses reaksi ini perlu dikontrol ya, agar produknya tidak menjadi berlebihan ya. Kalau misalnya berlebihan, contohnya kita akan melakukan reaksi pada makanan, matriks makanan yang banyak fatnya, maka jika reaksi itu akan terus berlangsung, maka hasilnya adalah rancid taste, ya, hasil rancid atau tengik, karena adanya keberadaan peroksidase, gitu. Lalu contohnya ada yang enzim lipoksigenase, gitu. Nah, enzim lipoksigenase ini kalau misalnya berlebihan justru bisa menghasilkan flavor, gitu ya. Nah, ini kita ke in situ fermentation. Jadi karena in situ tadi saya bilang adalah directly into the food on raw material. Dan ini adalah di tabel kanan ini adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan dari fermentasi oleh bakteri, baik bakteri, jamur ataupun yeast pada raw material tertentu. Gitu. Nah, misalnya kayak
untuk membuat ini alcoholic beverages ya yang turunan dari sereal. Nah, untuk membuat bir perlu raw materialsnya adalah barley malt dengan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Seperti itu. Untuk yang non alkoholik seperti ini dan seterusnya. Ini kopi. Dari materialnya adalah coffee beans dan perlu dilakukan fermentasi terlebih dahulu ya sebelum proses setelah proses depulping, lalu proses fermentasi sebelum proses pengeringan. Begitu. Nah, biasanya starting materialsnya adalah terdiri dari carbohydrates, protein, peptides, fatty acid, dan juga organic and inorganic acids. Ya, jadi starting materialsnya adalah macromolecules untuk mendapat yang tadi terpen, apalagi acids, keton, aldehyde, alkohol, dan semacamnya. Ini ada juga yang turunan dari animal, contohnya adalah cheese, yaitu Lactobacillus helveticus. Begitu ya. Nah, dan proses fermentasi ini juga perlu mikroorganisme yang spesifik. Ya, artinya kalau misalnya kita menggunakan spesies yang berbeda, di sini contohnya kita mau membuat soy sauce dari soybean, ya harus menggunakan Aspergillus oryzae, ya. Padahal Aspergillus oryzae ini banyak sekali spesiesnya. Ada yang Aspergillus flavus contohnya. Nah, kalau kita menggunakan Aspergillus flavus, bukannya kita akan membuat soy sauce, tapi justru akan menghasilkan mikotoksin. Ya, mikotoksinnya berupa aflatoksin. Gitu. Ya, makanya harus spesifik. Nah, untuk parameter yang akan menyebabkan dan influence dari reaksi-reaksi tersebut adalah ada 4 faktor. Yang pertama adalah tipe dan jumlahnya dari mikroorganisme yang akan melakukan fermentasi. Lalu yang kedua adalah yang cukup krusial adalah preconditioning dari food raw materials. Gitu. Misalnya contohnya ada preconditioning harus basah gitu misalnya kondisinya. Jadi matriksnya harus agak lembab gitu. Lalu misalnya sudah direbus terlebih dahulu, itu adalah salah satu contoh dari preconditioning. Ini lalu selanjutnya adalah temperatur and aeration. Ini N, kan R ya, maaf typo. And aeration. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah physicochemical condition seperti pH, viscosity dan juga ionic strength. Nah, ini adalah contoh dari produknya antara mikroorganisme yang digunakan dan juga substratnya. Ya, kalau tadi belum ada produknya, ini ada contoh produknya. Contoh-contoh produknya di sini sebagian besar adalah aldehydes dan juga alkohol. Ya. Sebagian besar adalah aldehydes dan juga alkohol. Maaf. Dan biasanya jarang sekali produk dari in situ fermentation itu terpen dan fenolik. Ini jarang ya. Paling sering adalah ini, dua ini. Gitu. Lalu kita masuk masih ke in situ fermentation, tapi ada jenis lainnya atau yang biasa disebut dengan contoh lainnya, maaf, atau biasa disebut dengan surface fermentation. Nah, surface fermentation adalah ekstraksi dari kompleks flavor ini oleh bakteria dan juga jamur pada solid nutrien media. Ya, kata kunci adalah solid nutrien media. Nah, salah satu contoh teknik yang paling banyak dilakukan pada surface fermentation adalah Koiji teknik, ya, untuk membuat Koiji seasonings. Gitu. Nah, Koiji seasonings ini menggunakan Aspergillus oryzae.
Ya, Aspergillus oryzae. Nah, fungsinya raw materialnya dari Koji teknik atau Koji seasoning adalah beras. Ya, beras yang tentunya sudah dibersihkan. Lalu beras tersebut dikondisikan pada RH yang tinggi dengan suhu adalah sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan dengan starternya. Lalu akan tumbuh jamur. Nah, jamur ini yang warnanya hijau ini, di luar, ini berfungsi sebagai flavor enhancer. Ya, dia berfungsi sebagai flavor enhancer dengan cara dia mendegradasi sumber karbohidratnya dari beras untuk menghasilkan glutamat. Oke, glutamat itu sudah kita ketahui bahwa sebagai salah satu flavor gurih untuk menghasilkan rasa gurih. Ya, makanya biasa disebut sebagai flavor bomb. Gitu. Flavor bomb. Makanya dia karena sudah kaya dengan glutamat dan rasanya gurih, dia sangat umami, makanya disebut dengan flavor bomb. Oke juga ini. Oke, selanjutnya adalah kita sudah masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua adalah flavor generation pada bioreaktor atau biotransformation. Nah, bioreaktor ini biasanya digunakan untuk kondisi reaksi yang exact, yang precise. Nah, terutama pada selected cultures. Terdapat 4 jenis metode yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah submerged fermentation. Ya, submerge ya artinya direndam. Lalu ada pervaporation. Ya, nanti kita belajar pervaporation. Lalu yang ketiga ada enzyme reactor. Lalu yang keempat adalah isolated enzyme system. Ya, agak berbeda, tapi sama-sama menggunakan enzim. Lalu fungsi dari bioreaktor ini adalah untuk melihat kombinasi yang sudah terkontrol dari food raw material, lalu flavor prekursornya apa, dan juga perlu diketahui biological reaction centers-nya, termasuk diffusion rate-nya. Makanya kita perlu atur seperti yang tadi saya sebutkan untuk melihat diffusion rate mana yang paling tinggi serta hasil produk akhir mana yang bisa jadi menginhibit dari produksi. Itu karena ada beberapa jenis produk yang jika terlalu banyak pada sistem maka dia akan menginhibit produksi. Maka harus perlu dikeluarkan gitu secara continuous. Gitu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan. What considered as industrially attractive fermentation? Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penentu sebuah fermentasi itu dikatakan atraktif secara industri? Salah satunya adalah dia memiliki hasil yang kualitasnya tinggi, ya, quality tinggi, dengan bahan yang murah, dan produk tersebut tidak mudah untuk direplikasi, ya. Jadi harus tidak mudah direplikasi oleh industri lain. Gitu. Itu yang biasanya mereka cari. Nah, ini kita masuk ke submerged fermentation atau tenggelam. Nah, ini adalah contoh dari bioreaktor dengan media cair. Yang perlu kita lakukan adalah kontrol dari temperatur, lalu juga kontrol air, lalu ada stirrer untuk proses agitasi,
lalu ada aeration control, ya, ditambahkan udara, lalu ada juga penambahan pH control, kemudian penambahan medium, serta draining dari produknya. Ya, dan dioperasikan pada keadaan steril dan airtight sehingga tidak dapat ditembus oleh bakteri. Dan proses submerged fermentation ini biasanya akan dilanjutkan dengan processing downstream, ya, hilirisasi proses, ya. Hilirisasi. Di mana proses hilirisasi ini terdapat proses disrupsi dari cell wall. Ya, jadi kan sebuah sel itu sebuah fermentasi ada kemungkinan hasilnya selnya menghasilkan metabolit sekunder berupa ekstraseluler yang artinya secondary metabolismnya ada di luar sel. Jadi kita tidak perlu, kita tinggal melakukan filtrasi saja, tinggal filter saja. Kita pisahkan antara bakteri dengan medianya, lalu kita harvesting. Lalu ada juga kemungkinan bahwa hasilnya itu intraseluler. Nah, kalau hasilnya intraseluler, maka kita perlu, nah ini misalnya bakteri, hasilnya ini, misalnya segitiga ini ya. Nah, hasilnya ini kita perlu didisrupsi, kita perlu pecahkan si bakterinya agar senyawa flavornya bisa keluar dari selnya. Seperti itu. Jadi perlu tambahan extra step pada bakteri yang memproduksi secondary metabolisnya pada di dalam sel. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pervaporation. Ya. Pervaporation ini adalah salah satu metode dari biotransformasi. Pervaporation adalah pervaporative, ini sebenarnya singkatan. Pervaporative separation. Nah, pervaporation ini adalah suatu metode untuk separasi, ya, metode pemisahan dari larutan dengan partial evaporation melalui membran berpori maupun yang tidak berpori. Nah, jadi dia perlu ada yang namanya perm selective membran, permeable selective membran. Fungsinya adalah dia bisa menyaring, misalnya di sini ada kita mau mencari yang lingkaran biru. Ini misalnya adalah volatilenya ya. Yang ini misalnya apa gitu, byproductnya. Nah, maka harapannya adalah volatile compounds-nya ini mampu melewati membran tersebut sehingga pada kondisi di sini biasanya kondisinya adalah vakum. Karena kondisinya vakum, maka volatile compounds-nya bisa penetrasi ke dalam perm selective membran. Seperti itu ya. Dan ini yang di atas ini adalah hasil dari fermentasi ya. Ini adalah hasil dari fermentasi. Gitu. Dan jenis-jenis dari membran ini ada macam-macam. Ada yang disebut dengan zeolite pore. Ya, bisa nanti dicari lah. Zeolite pore, ada juga ini perm selective membran, ada juga hydrophobic membran. Kenapa hydrophobic membran? Karena mostly dari volatile compounds, ya, terutama adalah terpen, sifatnya dia
suka dengan minyak, suka dengan lemak, gitu. Makanya banyak sekali kan volatile compounds pada essential oil. Ya, gitu jelas ya. Sampai sini. Ini kita masuk lagi ke enzyme reactors. Nah, kalau enzyme reactors ini adalah lanjutannya dari tadi. Ini kayaknya saya kebalik ininya, slide-nya. Step-nya, gitu. Secara garis besar, step dari enzyme reactors ini adalah ada 3 step. Yang pertama adalah preparasi dari broth-nya, ya, dan sterilisasi reaktornya. Lalu yang kedua adalah reaksi. Ya. Proses reaksi ini ada penambahan inokulum serta nutrien untuk bakterinya maupun enzim. Lalu di bagian kanan ini adalah titik-titik satuan operasi yang perlu dilakukan. Kalian sudah belajar ya, satuan operasi sampai 3. Ada satuan operasi mengenai mixing, ada filtrasi, ada pemanasan, ada aerasi, dan macam-macam. Ya, ini salah 4 contohnya. Kemudian step selanjutnya adalah harvesting. Ya. Kita harvesting hasilnya. Tadi seperti yang saya bilang, kemungkinan ada produk intraseluler dan juga produk yang ekstraseluler. Kalau yang intra perlu dilakukan cell destruction. Setelah itu kita separasi biomasanya dengan ada 2 cara. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah sentrifugasi. Ya, sentrifugasi. Lalu selanjutnya adalah proses isolasi. Ya, proses isolasi ini dibagi lagi menjadi 3, ada yang disebut dengan purifikasi, ada yang disebut konsentrasi, dan juga ada yang disebut dengan formulasi. Ya, formulasi bedanya adalah di blendingnya ya, dia ada blending seperti itu. Oke, kita tadi sudah banyak ngomongin soal volatile compounds, ya. Dan sebetulnya proses produksi secara bioteknologi ini juga mampu memproduksi yang disebut dengan NPT. Atau ini aja, non-volatile flavor compounds. Nah, apa itu non-volatile flavor compounds? Non-volatile flavor compounds ini salah satu contohnya adalah flavor yang bisa menghasilkan rasa, ya, seperti rasa umami, kalau sudah pada kenal ya, rasa umami, lalu ada juga rasa kokumi, dan juga sweet, ya, manis. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi orang-orang mulai tertarik untuk memproduksi non-volatile flavor compounds ini secara bioteknologi? Kira-kira apa? Beberapa concern-nya adalah yang pertama pastinya adalah health concern. Ya. Health concern ini untuk yang non-volatile flavor, untuk yang sweetener. Lalu juga sensory quality. Ya, artinya kita dapat memproduksi produk baru itu dengan karakteristik flavor yang hampir mirip atau bahkan jauh lebih baik daripada yang sudah ada. Gitu. Jadi dia bisa improving food flavor karakteristik. Gitu ya. Dan yang termasuk dalam non-volatile flavors, diantaranya adalah atribut yang mampu memicu stimulasi dari syaraf trigeminal. Ya. Salah 2 contohnya adalah
atribut dari pungency. Tahu pungency? Pungency atau harsh atau keras, pungent atau strong seperti chili, ya. Chili, pungency. Lalu coolness. Itu adalah salah dua atributnya. Coolness ini biasanya diberikan oleh senyawa mentol, ya, mentol. Oke, kita masuk ke bagian umami testing substance-nya. Nah, yang membuat sebuah makanan atau sebuah flavor itu menjadi compounds, sebuah compounds itu menjadi umami dikarenakan substansi asam amino dan juga nukleotida, ya, atau yang biasa disebut dengan 5-NMP atau nukleoside 5 monofosfat, ya. 5-NMP itu adalah nukleoside 5 monofosfate. Oke. Dan terdapat 5 jenis 5-NMP. Ya, diantaranya adalah ini GMP, CMP, AMP, UMP, dan juga IMP. Nah, ada yang tahu kira-kira apa? Kalau IMP apa? Udah ada nih tulisannya. IMP adalah inosin monofosfat. Lalu GMP adalah guanosin monofosfat. Lalu CMP apa? AMP apa? UMP apa? Ada yang tahu? Yang A adalah dari ATP, ya, adenosin monofosfat. Kalau CMP adalah citidin monofosfat. Kalau UMP adalah uridin monofosfat. Oke. Nah, apa perbedaannya dari kelima NMP ini? Jadi, kalau inosin dan guanosin ini, ya, produk kedua ini, IMP dan GMP ini, dia yang memiliki umami taste paling tinggi, ya, kualitasnya paling tinggi. Lalu kalau adenosin AMP, adenosin monofosfat, ini adalah intermediate produknya dari IMP. Ya. Sedangkan kalau UMP dan juga CMP ini masuk ke dalam kategori drugs, ya, sebenarnya kategori drug, fungsinya untuk pengobatan. Oke, kita nggak akan ngomongin soal itu. Nah, secara garis besar, untuk membuat IMP ataupun GMP atau membuat produk ini bisa melalui dua jenis step. Yang pertama adalah dari substratnya yang terisolasi, ya, isolated substrat. Contohnya adalah pirimidin atau juga pentose sugar. Dan menggunakan enzim yang disebut dengan non-specific acid phosphatase, dia akan membentuk prekursor, yaitu inosin dan guanosin. Lalu masuk ke tahap selanjutnya adalah fosforilasi. Fosforilasi adalah pengikatan apa? Fosfat. Ya, fosforilasi. Masih ingat ya di biokimia akan membentuk IMP dan juga GMP. Nah, ada juga yang sering dilakukan oleh skala industri di sini. Yang biasa digunakan adalah kompleks substrat, ya, daripada kompleks isolated substrat, mereka menggunakan kompleks substrat yang berisi adalah yeast RNA. Nah, yeast RNA ini akan direaksikan dengan enzim yang disebut dengan fosfodiesterase. Dia akan membentuk
campuran dari produk. Jadi ini masih produk, masih campuran. Ya. Misalnya ya seperti ini, itu produk masih campuran dan perlu dilakukan pemisahan. Ya, pemisahannya perlu dilakukan menggunakan ionic chromatografi. Ya, ionic chromatografi. Nah, karena menggunakan chromatografi, dia dapat terpisah. Gitu. Jadi yang ini misalnya IMP, lalu yang sini GMP, yang di sini AMP, di sini UMP. Gitu ya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh industri. Nah, ini adalah contoh dari summary-nya. Jadi, kalau yang kedua ini, yang nomor 2 ini, yang di sini, sampai sini, itu masuk ke dalam hidrolisis secara enzimatis. Gitu. Sedangkan kalau yang nomor 1, itu masuk ke dalam produksi nukleosidanya dengan fermentasi. Gitu ya. Ini juga sama, yang nomor 3 yang arrow-nya tebal ini fermentasi. Ini hidrolisis enzimatik. Oke, jelas ya sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, berarti digunakan substrat yang lebih kompleks untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks ya Pak? Dari yang slide sebelum. Dari yang gimana maaf? Untuk ini ini, kan ada isolated substrate sama complex substrate. Betul. Jadi digunakan complex substrate, tujuannya itu untuk menghasilkan produk yang lebih beragam juga ya Pak? Betul, memang. Jadi produknya karena dia kompleks substratnya, maka hasilnya biasanya akan ada 4-4-nya. Ini atau 5 sih sebenarnya. Ya, ada 5. Jadi dia akan membentuk 4-5 jenis 5 NMP. Gitu. Dari situ tergantung dengan kebutuhannya maka akan diseparasi. Misalnya yang IMP-nya misalnya 25%, lalu GMP-nya 25%, lalu CMP dan UMP-nya yang digunakan untuk ini drugs di pharmaceutical industry misalnya 50% juga. Nah, karena ini adalah industri makanan, maka yang mereka gunakan adalah yang di sini, yang ini, yang GMP dan juga IMP. Itu untuk flavor enhancer. Sedangkan CMP dan UMP-nya yang di sini yang masuk ke bagian drugs. Gitu. Karena kenapa mereka tidak melakukan isolated substrat? Yang pertama adalah hasilnya memang akan jauh lebih spesifik, namun substratnya cenderung lebih mahal. Gitu. Makanya industri lebih memilih yang substratnya kompleks dan melakukan pemisahan di akhir. Gitu. Bukan pemisahan di awal, ya, bukan spesifik di awal, tapi lebih memilih untuk pemisahan di akhir. Gitu. Jelas ya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bisa diikuti kuliahnya? Atau kecepatan sayanya? Enggak ya? Kalau iya nanti bilang aja. Dan kalian sambil catat. Oke, selanjutnya adalah kita mau menghasilkan kokumi tasting. Ya, selain umami, kalian juga perlu tahu ya. Udah pada tahu kokumi. Kokumi itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Kokumi itu apa? Udah pada tahu atau belum? Belum Pak. Belum. Kalau kokumi yang di mana Hatonomol itu beda ya. Itu bukan kokumi yang dimaksud, itu sebuah brand. Nah, tapi di sini kokumi yang dimaksud adalah sebuah basic taste yang keenam
ya, yang disebut dengan kokumi, karena kokumi itu artinya adalah moodfulness, complexity, richness, and continuity. Nah, artinya makanan yang lingering, rasanya lingering itu apa ya? Terus-menerus ada lah, gitu, di dalam lidah, gitu, misalnya lingering, nempel, ya, atau bahasa Indonesia nempel, itu yang disebut dengan kokumi. Ya, dan substansi yang paling banyak menyumbangkan rasa kokumi adalah peptida, ya, peptides. Peptides itu apa? Peptides adalah rangkaian dari asam amino, ya, amino, asam amino, dan semacamnya. Ya, kalau banyak namanya polipeptida. Oke, kalau misalnya ada 3 peptida, artinya apa? Artinya dia adalah ya tripeptides, ya. Dia adalah tripeptide. Nah, salah satu contoh tripeptide yang menghasilkan rasa kokumi adalah peptide dari glutamat, lalu valin, lalu glisin, gluvalgli. Ya, ini adalah salah satu contoh tripeptide yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri Tetragenococcus sp, Staphylococcus sp, dan juga Lactobacillus sp. Ya, ini adalah contohnya. Nah, contoh di produk yang biasanya sehari-hari adalah ini, shrimp paste, ya, shrimp paste. Lalu fish sauce, ya, minyak ikan, ya, betul. Dan juga ini shrimp paste. Itu adalah salah satu contoh makanan yang kaya dengan peptides. Ya, oke. Dan salah satu lainnya adalah produk bakery yang ditambahkan dengan Lactobacillus plantarum. Dia akan menghasilkan kue atau roti yang memiliki rasa kokumi atau rasa gurih, rasa asin yang sama dengan mereduksi 50% dari garamnya. Gitu. Dan hasil dari Lactobacillus plantarum ini adalah bukan tripeptide, tapi dipeptide yang di sini. Dipeptide. Dipeptide-nya adalah glutamil dan juga valin. Ya, dipeptide. Oke. Nah, kita masuk lagi ke non-volatile flavor compounds. Dan ini adalah sweetener, tapi sweetenernya cukup berbeda. Jadi kalau yang kita tahu, ada 3 jenis sweetener. Ya, ada 3 jenis sweetener yang sudah banyak di pasaran. Yang pertama adalah caloric sweetener. Tahu nggak perbedaannya antara caloric sweetener, low calorie sweetener, dan juga high intensity sweetener? Ada yang bisa jelasin bedanya apa? Mungkin contohnya juga apa kalau caloric? Mungkin ada yang pernah ngambil mata kuliahnya Bu Manik? Oh, oh belum ya. Oke. Yaudah, ini saya jelaskan sedikit. Kalau caloric sweetener ini adalah sweetener yang punya kalori, ya. Kayak gula biasa, gula pasir, itu kan 1 gramnya berapa kalorinya? Ayo, tahu nggak berapa kalori gula? Yo, Nggak ayo. tahu, Pak. Nggak tahu? Ah, beneran kalian?
1 gram gula berapa kilokalori? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau ini deh, 1 gram protein. Kalau protein berapa kilokalori? Kalau lemak berapa kilokalori? 9 lemak. Berapa? Gula 4 kalori bukan ya, Pak? Gula 4 kalori, benar. Kalau protein berapa? 4. 4. Lemak? 9. 9. Nah, ya benar. Nah, jadi sweetener yang termasuk dalam caloric sweetener artinya dia mampu menghasilkan kalori, ya 4 kilokalori. Dan biasanya yang caloric ini basisnya adalah starch based. Ya, dia basisnya adalah pati-patian, gitu. Dan salah satu contohnya yaitu gula pasir atau sweetening syrup, high fructose corn syrup. Nah, itu kan dia basisnya pati. Nah, itu makanya disebut dengan kalori. Lalu ada juga yang disebut dengan low calorie. Nah, low calorie ini termasuk yang emerging, ya artinya adalah sweetener yang cukup baru, gitu. Salah 2 contohnya adalah polyols atau polialkohol. Polialkohol kayak manitol, inositol, sorbitol, kayak gitu. Yang belakangnya all, nggak semuanya sih. Tapi yang bagian belakangnya all itu adalah disebut dengan polialkohol. Polialkohol sama, dia memiliki rasa yang manis juga dengan kalori yang rendah. Kalori yang rendah itu kira-kira 0,4 kilokalori. Oke. Aduh, ini berantakan sekali saya nulisnya. Ini perlu saya hapus atau enggak? Nah, kategori yang kedua, yang pertama adalah polialkohol, polialkohol. Kategori yang kedua adalah yang dimaksud dengan kategori yang kedua adalah rare monosaccharides atau gula yang langka, ya, rare sugars, ya, atau rare sugar. Nah, rare sugar ini sudah banyak sekali pertamanya awalnya ditemukan di Jepang, ya. Yang menjadi research centernya adalah di Kagawa University. Itu salah satu universitas yang terletak di Shikoku Island. Jadi beda, dia bukan di mainland tapi di Shikoku Island, dan itu adalah prefektur yang kecil. Dan kebetulan UGM itu juga kerjasama sama Kagawa. Jadi ini agak OOT ya, tapi intinya adalah kita punya kerjasama dengan Kagawa dan banyak juga riset yang memperbolehkan kita untuk menggunakan rare sugar di sana, gitu, karena dia punya ada research groupnya, dan harganya juga luar biasa mahalnya, gitu ya. Nah, salah dua contohnya dari rare sugar ini adalah D-tagatose dan juga D-allulose. Ya, pasti akan sangat asing buat kalian. Antara D-tagatose dan juga D-allulose. Kalau bahasa Jepangnya mereka ngomongnya disebut dengan D-psychose. Ini bahasa Jepangnya mereka ngomongnya psychose. Oke. Nah, salah satu contoh yang sudah banyak produk-produk yang sudah emerging itu seperti ini. Dia allulose, zero calorie sweetener. Dan kebetulan di Indonesia belum sampai, ya, belum sampai di Indonesia. Dan D-tagatose ini adalah epimer C4 dari fruktosa. Ya, kalau kalian lihat di sini epimer C4-nya, nah di sini yang bedain antara dia dan fruktosa. Oke. Kalau yang di sini, ini adalah yang ngebedain di sini. Ya. Itu. C3 epimernya. Dari apa? Fruktosa. Oh, ini dari glukosa, yang ini dari fruktosa. Ya. Dan dia punya 0,4 kilo kalori. Terus bagaimana dengan sweetness-nya?
Dia memiliki sweetness besar 9, yang di sini adalah 90% sweetness of sucrose. Artinya rasa manisnya adalah 90% dari tingkat kemanisan sucrose. Sedangkan kalau yang di D-allulose, ini tingkat kemanisannya adalah 92%. Oh maaf, di sini bukan 90, tapi di sini 70% ya tingkat kemanisannya. Gitu. Terus cara bikinnya gimana sih? Nah, cara bikinnya adalah ini. Jadi memproduksi D-tagatose dari whey cheese. Whey, tahu ya, whey-nya cheese. Jadi kalau ngebuat cheese kan yang kita butuhin apa namanya? Ada whey-nya nih, kita terbentuk whey-nya. Nah, whey-nya ini bisa juga dijadikan produk turunannya, yaitu D-tagatose dan juga D-fructose melalui multi-enzymatic system. Ya. Salah dua enzim yang biasa dipakai adalah enzim L-arabinose isomerase, atau yang biasa disebut dengan LAI. Nah, ada juga yang disebut dengan tagatose triisomerase atau T3E. Ya. Nah, lalu kalau sudah jadi nih D-tagatose dan juga D-fructose, kita lakukan separasi. Oke. Nah, ini adalah ya. Ini adalah bukan contoh, overview dari pembentukan rare sugars, ya, rare sugars yang punya low glycemic index, low calorie value, dan juga health and technological benefits. Gitu. Health and technological benefits-nya apa sih? Kalau yang dari segi health-nya nih, itu adalah dia punya anti hyperglycemic. Ya, dia mampu menurunkan tekanan darah. Lalu antioksidan, anti-cancer, dan juga anti-inflammatory peradangan. Kalau dari technological benefits-nya apa? Kalau misalnya kita sebagai seorang teknolog pangan mau buat makanan dengan rare sugar, benefits-nya adalah ke rheological properties, ya, terutama ke bagian modulasi rheologinya. Jadi produknya jauh berbeda ya rheologinya, mungkin bisa menjadi tidak stiff, tidak kaku gitu, atau lebih nggak gampang solid gitu. Terus masuknya ke textural properties. Terus masuknya juga ke foaming capacity. Tuh, dia bagaimana kapasitas pembentukan foamnya juga agak berbeda. Lalu, sebentar ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah dia mampu menginhibisi pembentukan kristal, ya, inhibition of crystallization. Ya, dia mampu menginhibisi pembentukan kristal. Gitu. Kenapa sih kok belum dibuat? Karena di Indonesia belum dibuat karena ya mahal. Gitu. Makanya di Indonesia masih banyak pilihan sweeteners yang low calorie jatuh kepada adalah high intensity sweetener. Ya. Apa sih yang dimaksud dalam high intensity sweetener? Ini contohnya adalah seperti aspartam, ya, neotam, saccharin, stevia glycoside, stevia. Itu termasuk dalam high intensity sweetener.
Dan ternyata ya itu yang masih banyak dibeli oleh para penderita diabetes ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke biotransformasi dari prekursor flavor menjadi food products oleh enzymes. Nah, oke. Nah, kalau yang di sini, ini yang disebut dengan immobilized enzyme. Enzyme, immobilized enzyme. Apa sih immobilized enzyme? Ada yang tahu immobilized enzyme itu apa? Immobilized enzyme adalah enzim yang terikat pada bahan yang inert. Ya, jadi enzimnya terikat pada suatu bahan yang inert. Inert itu apa? Inert itu artinya dia tidak mampu bereaksi antara matriksnya dengan bukan matriksnya, antara bahan pelindungnya dengan si enzimnya. Makanya itu disebut dengan inert. Nah, fungsinya dari immobilized enzyme ini adalah ayo meningkatkan resistensi. Meningkatkan resistensi si enzim dari pH atau pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dan juga perubahan suhu yang agak ekstrem gitu. Jadi dia jauh lebih resisten. Artinya dia mampu memproteksi enzim gitu. Karena adanya immobilized enzyme. Bayangkan kalau misalnya sebuah enzim gitu langsung kalian masukkan pada kondisi yang harsh environment, makanya enzimnya bisa langsung rusak. Nah, bedanya kalau dia diimobilisasi, ya, diprotect gitu. Dia mampu menjaga lingkungan si enzimnya gitu agar tetap berjalan dengan baik. Nah, cara mengimobilisasi gimana sih caranya? Enzimnya akan dimasukkan ke dalam membran atau bits ya, atau bits seperti bola-bola. Kalian tahu popping boba ya? Udah tahu ya harusnya popping boba. Kalau misalnya kalian pernah makan boba yang bisa pecah di dalam mulut, nah itu adalah salah satu contoh immobilization ya, contoh imobilisasi, proses imobilisasi. Bedanya kalau immobilized enzyme yang dimasukkan itu adalah enzim gitu. Cara pembuatan bits tersebut atau si boba ya, yang bisa popping itu adalah menggunakan kalsium alginat ya. Jadi kita masukkan enzim dalam kalsium alginat, lalu kita kita teteskan, gitu. Kita teteskan ke dalam wadah air. Gitu. Jadi ini ada enzim, sudah ada kalsium alginat, lalu di bawahnya ada penampung, lalu dia akan menetes. Kita teteskan, lalu setelah sampai di dalam air dia akan terbentuk bola-bola yang memisah. Gitu. Dia tidak akan merekat. Nah, setelah itu kita saring, lalu kita masukkan ke dalam filter. Nah, contohnya yang di sini adalah untuk pembuatan susu bebas laktosa untuk para konsumen yang nggak bisa minum laktos ya atau laktos intoleran. Nah, caranya adalah memasukkan si enzim ini di dalam bits, lalu dimasukkan ke dalam wadah dan dialirkanlah susu yang kaya dengan laktosa, dia akan masuk ke dalam melewati pori-pori di sini ya. Dan seiring dengan berjalannya seiring dengan susu
berkontakan langsung dengan susu berkontakan langsung dengan bits, ya membran, gitu, maka akan terjadi proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Gitu. Hasilnya karena sudah ada glukosa dan galaktosa, maka ini hasilnya, susu bebas laktosa. Itu ya. Nah, ini adalah contoh contoh diagramnya sama sebetulnya, prinsipnya sama, prinsipnya sama. Yang segitiga adalah substrat dan yang nol adalah produk. Lalu ini ada pompa ke arah sana. Dia memompakan ke bawah dan di bawah sini ada membran. Yang di tengah sini sudah ada bits-nya. Misalnya ini bits. Ya, ini dianalogikan hanya 4, padahal banyak misalnya. Gitu. Jadi di awal ini enzimnya attach sama substratnya akan menghasilkan produk dan kebetulan karena ada enzim recirculation pump, jadi hasil-hasilnya ini akan disirkulasikan ke sini. Gitu. Dia akan muter terus. Kalau sudah kaya dengan produknya, dia akan ke bawah. Gitu. Prinsipnya sama, prinsipnya sama. Oke, kita masuk lagi ke reaktor selanjutnya. Ini adalah reaktor yang disebut dengan kalus dan juga cell culture. Kok bisa sih ini kok mau ngomongin volatile compounds atau atau reaktor tapi kok sampai ngomongin cell culture. Nah, jadi bioteknologi proses ini juga bisa menggunakan ini yang namanya kalus dan cell culture reactor. Ini termasuk dalam de novo sintesis, ya. De novo sintesis. De novo artinya adalah a new, ya bahasa Latin dari a new, baru, a new synthesis, gitu ya. Makanya dia termasuk dalam sintesis yang baru dan dia termasuk dalam semi sintetik, gitu. Jadi ada artificial di sini, ada buatan. Nah, fungsinya adalah dia dapat mengontrol pembuatan secondary metabolism atau volatile compounds dari plant cell untuk sintesis natural flavors. Ya. Bisa culture cell-nya ditaruh di dalam sebuah kayak itu, ya, tabung polimer yang kita tumbuhi dengan sel kultur. Ini yang seperti ini, sel kultur. Jadi saat ada material yang lewat, dia akan mengubah substratnya menjadi produknya. Ya. Mirip sebenarnya sama enzim. Tapi bedanya antara enzim dan sel kultur adalah kalau yang enzim itu murni enzim. Sedangkan kalau sel kultur ini masih sel. Ya. Sel, bukan enzim. Jadi sel kan ada banyak macamnya ya. Banyak enzimnya juga. Jadi multi enzim di sini. Nah, yang di kanan saya di sini ini adalah yang disebut dengan kalus. Ya, kalus. Kalus ini adalah sekumpulan sel yang bentuknya amorfus, ya, amorfus yang dapat membelah secara terus-menerus. Oke. Dan kalus ini didapatkan dari sel, ya, misalnya dari akar, ya. Kita ambil akar di sini. Ini akar kan ada banyak penampangnya. Nah, kita ambil penampang yang paling tengah, lalu kita kembangbiakan ke dalam media agar dan dia akan membentuk kalus yang namanya kalus seperti ini. Nah, karena misalnya target kita adalah tumbuh-tumbuhan yang kebetulan volatile compounds-nya itu ada di akar, gitu. Nah, makanya kita akan tumbuhkan saja akarnya di dalam media kultur untuk bisa diambil volatile compounds-nya.
Gitu. Dan siapa sih yang menggunakan metode ini, metode Kalus and cell culture ini? Dan kenapa sih sebetulnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin agak susah ya. Yang pertama adalah karena kelangkaannya. Ya, kelangkaan dari si bahan, ya, bahan pembuat volatile compounds. Karena dia terlalu langka, bahannya terlalu mahal, susah ditemukan di lingkungan. Gitu. Sudah gitu pertumbuhannya lambat, lalu sulit juga untuk dikultivasi. Nah, makanya kita gunakan si reaktor yang disebut dengan Kalus and cell culture. Nah, dengan kultur seperti ini, ya, harapannya dapat mempercepat laju propagasi, ya, laju pembelahan sel. Makanya di dalam reaktor cell culture dan Kalus ini kita biasanya tambahkan dengan auksin, dan juga sitokinin. Sitokinin. Tahu? Auksin dan sitokinin itu apa? Ada yang tahu nggak? Hormon pertumbuhan. Betul sekali. Nah, itu. Makanya kita menggunakan hormon pertumbuhan karena dia kan base-nya adalah tumbuhan ya. Makanya dia bisa tumbuh di sel kultur. Makanya lebih cepat propagasinya. Nah, oke. Tapi ada juga sebenarnya problem yang terjadi dari Kalus dan cell culture ini. Yang pertama adalah laju metabolit sekundernya itu masih lambat, ya, masih dihitung lambat laju metabolit sekundernya. Sekitar 0,1 sampai 0,0 kembali 0,01 sampai 0,1 gram per liter. Ya, itu sangat kecil. Lalu hasil terbanyaknya itu adalah di sini. Ya, belum. Oh, ini. Hasil terbanyaknya adalah volatile aldehydes, alkohol, keton, acid ester, dan glycosylated terpene. Ya, padahal yang mau kita ambil tuh bukan glycosylated-nya, tapi masih dalam bentuk apa tadi namanya, monoterpenoids. Gitu. Kalau glycosylated itu artinya dia sudah ada gugus tambahan. Gugus tambahannya apa? Bisa gugus N, gugus O, gugus C, gugus P. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dan ini adalah contohnya plan-nya. Ya, misalnya contohnya apa ini? Citrus, jeruk. Ini masih ada volatiles dari mono, sesquiterpene, aldehydes, dan juga hidrokarbon. Lalu kalau apa ini? Oryza sativa, volatile hidrokarbon, alkohol, keton, ester. Ya, ini yang terdeteksi di plant cell or Kalus culture. Oke, ini yang tadi. Nah, ini adalah diagram preparasi dari Kalus culture. Bisa dari akar, bisa dari leaf atau daun. Kalau misalnya apa namanya? Kebetulan total compounds kita paling banyak itu ada di daun. Kayak misalnya basil, ya. Basil, oregano itu kan adanya di daun. Itu makanya yang kita lakukan kulturnya di daunnya. Kita tambahkan, ya, kita isolasi, lalu kita sterilisasi dan ditambahkan hormon pertumbuhan, auksin. Dia makanya bisa tumbuh. Setelah itu kita isolasikan di dalam agar. Setelah itu kita integrasikan dengan selulase dan pektinase sehingga akan terdegradasi
karbohidratnya dan juga pektinnya. Setelah itu kita kembang biakan di apa namanya di petri dish, agar dish, agar apa namanya organismenya bisa makin banyak lagi. Setelah itu kalau sudah banyak kita bisa harvesting, gitu ya, kita produksi flavornya. Nah ini yang cukup sulit lagi, makin lama makin advance lagi, adalah tDNA insertional mutagenesis in plant tissue. Waduh, susah kali. Ya, jadi tDNA itu adalah T-nya singkatan dari template. Template DNA insertion mutagenesis. Nah, artinya adalah kita memasukkan DNA pada bagian riplasmid, ya, pada bagian riplasmid dari sebuah bakteri pada jaringan tumbuhan. Ya, intinya adalah kita memasukkan DNA barulah gitu pada bakteri dan bakterinya dimasukkan ke dalam tumbuhan gitu. Nah, efek dari tDNA insertional mutagenesis ini adalah pembentukan hairy roots, ya, akar yang berbulu. Kayak gini teman-teman, akar yang berbulu. Dan akar yang berbulu ini kaya dengan volatile compounds. Dan biasanya memang yang paling banyak dilakukan mutagenesis tanaman itu banyak yang volatile compounds-nya yang berada pada akar. Itu. Dan ini adalah beberapa contoh volatile compounds yang terproduksi dari plant hairy root culture, sel kultur akar yang berambut. Ini chamomile, misalnya contohnya, ternyata hasilnya masih low amounts of essential oil, terus banyaknya adalah farnesen dan juga selinen. Gitu. Lalu apa ini? Saya juga nggak tahu ini tumbuhan apa, tapi dia menghasilkan eugenol yang ternyata masih lebih rendah daripada normal roots. Ya, jadi ada banyak yang masih belum berhasil, banyak juga yang apa namanya sudah bisa lebih baik. Ini beberapa contohnya saja. Oke, sampai sini pertemuan pada kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum selesai mengenai bioteknologi proses dari produksi flavor? Saya cukup, Pak. Yang lainnya gimana? Yang lainnya makin ngerti atau makin bingung? Ya, oke, semoga ini ya, semoga mata kuliah pada hari ini bisa dimengerti, cukup dimengerti, walaupun mungkin cukup sulit juga materinya dan mungkin karena belum biasa. Jadi ya perlu belajar lagi ya kalau misalnya belum tahu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kalau Terima kasih, Pak. Terima kasih. absen, saya coba lagi ya.
Mohon maaf sebentar ya Pak, soalnya saya masih galat. Oh iya, boleh. Sudah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.